Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktikum morfologi mikrob yang menyangkut pengamatan koloni mikrob, saya di sini yang menggunakan ruangan khusus, yaitu ruangan isolasi bakteri, yang mana di dalamnya terdapat dua macam laminar, laminar seri 1 dan series 2. Nah, pada laminar series 2 ini sudah tidak menggunakan api Bunsen ya, karena untuk perlengkapannya sudah lebih canggih dibandingkan dengan yang seri 1 ini. Nah, pada praktikum ini saya menggunakan yang seri 1 ya, yang standar, yaitu masih menggunakan api Bunsen ya dalam proses penanganannya. Nah, langkah pertama yaitu saya melakukan sterilisasi meja pada laminar, yaitu dengan cara menyemprotkan alkohol 70% ya. Kemudian saya lap dengan tisu hingga kering. Nah, setelah meja permukaan laminar tersebut bersih, nah kemudian saya akan memasukkan bahan atau alat-alat yang dibutuhkan untuk praktikum morfologi koloni bakteri saja ya. Nah, itu untuk media Na langsung saya masukkan ya tanpa menggunakan pembungkusnya ya, karena bungkus itu kemungkinan dapat menimbulkan kontaminasi. Kemudian ada Bunsen yang saya masukkan, dan jika semuanya sudah lengkap baru akan saya menghidupkan ya. Lalu saya hidupkan UV ya untuk sterilisasi selama 15 menit. Nah, setelah 15 menit UV tersebut akan saya matikan ya. Nah, saya matikan dan saya ganti dengan lampu neon. Dan untuk bakteri yang nantinya akan saya amati, akan saya inokulasikan dalam praktikum ini, baru saya masukkan. Jadi jangan sampai bakterinya ikut disteril, karena nanti bakteri tersebut akan mati jika disterilkan ya. Yang kita sterilkan itu hanya bahan-bahan seperti media ya, kemudian alat-alat. Jadi selain sel-sel hidup itu tidak boleh diikutkan steril dengan UV dalam laminar, karena bakterinya walaupun tidak mati, dia akan bermutasi atau berubah sifatnya ya. Nah, ini proses strik kuadran ya. Jadi saya ingin menumbuhkan bakteri Escherichia coli pada media nutrien agar di cawan petri ya. Itu cawan petri yang sudah mengandung media agar ya, media agarnya 10 mili ya. Saya menumbuhkan secara strik kuadran atau metode strik kuadran. Nah, itu bakterinya saya ambil menggunakan ose. Jangan lupa osenya dipanaskan dulu hingga membara ya, sampai merah. Nah, kemudian didiamkan dulu osenya ya. Mulut api Bunsen dilewatkan pada api, dan sebelum mengambil bakterinya, ujung dari osenya itu dimasukkan dulu ke media ya. Nah, jangan langsung ke bakterinya, kemudian diambil satu ose dan nanti langsung di strik pada media Na ya. Nah, karena saya bekerjanya menggunakan laminar airflow, nanti tutup dari petri disknya ini akan saya buka total ya, karena saya yakin ini bukan merupakan ruangan biasa ya, jadi lebih steril ya. Jadi itu merupakan garis pertama, saya gores ya berkali-kali tetap pada wilayah garis pertama. Nah, kemudian saya panaskan tapi tidak usah membara. Nah, saya ambil dari garis pertama, saya pindah ke garis kedua. Nah, saya pindah garis ke wilayah garis kedua. Nah, itu ya di garis saja. Jadi masih ada bakteri yang tertanam dari garis ke satu. Kemudian apinya, maaf ya, ujung dari osenya itu saya panaskan, kemudian digoreskan ke garis ketiga, dan ini yang terakhir garis keempat. Jadi pelan-pelan saja, jangan sampai medianya rusak ya dalam proses nyetrik. Jadi itu sudah 4 kali nyetrik ya di wilayah yang berbeda-beda. Nah, kalau sudah dipanaskan di bagian bibir dan dibungkus. Nah, caranya seperti itu ya, itu namanya menumbuhkan bakteri dengan cara strik kuadran, yang tujuannya adalah untuk mengamati morfologi koloni ya. Nanti kita akan amati koloni-koloni bakteri
yang sudah ada di buku petunjuk praktikum ya, sesuai dengan referensi yang sudah kita ambil ya. Nah, selanjutnya kita inkubasi bakteri tersebut pada suhu 37 menggunakan inkubator ya selama 24 jam. Selama 24 jam sampai 48 jam ya. Nah, jadi tadi yang sudah saya jelaskan untuk bahan-bahan seperti media, alat-alat itu sudah masuk ke dalam laminar airflow ya. Kemudian bahan-bahan seperti bakterinya ya, ini bakteri itu kan sel hidup ya. Ini yang akan kita tumbuhkan itu jangan dimasukkan ke dalam laminar saat menyala ya. Jadi kecuali bakteri, jamur ataupun mikrob ya yang akan kita tumbuhkan, itu jangan kita masukkan ke dalam laminar airflow selama proses pemaparan sinar UV, karena kalau sampai bakterinya juga ikut di UV itu nanti akan mati ini ya, akan bermutasi. Jadi hanya alat dan juga bahan-bahan selain benda hidup yang bisa kita paparkan dengan UV. Nah, ini contoh beberapa biakan ya yang akan menjadi sampel untuk kita strik. Nah, ini ada bakteri ya yang warnanya merah ya. Kemudian ada yang berwarna putih ya. Ini contoh media ya, ini media spesifik ya. Nah, ini ada bakteri yang disebut dengan bakteri Escherichia coli yang tumbuh pada media EMBA. Ya, jadi Escherichia coli itu akan tumbuh di media spesifiknya yang disebut dengan EMBA dan akan menunjukkan koloni yang berwarna metalik ya, bukan hitam, ini metalik ya. Sedangkan pada media umum yaitu media Na ya, ini namanya media Na miring ya. Nah, ini media Na miring. Nah, dia akan berwarna putih. Ini sebenarnya ada bakterinya ya, tetapi tidak begitu kelihatan ya. Ini bakterinya berwarna putih susu yang saya tumbuhkan pada media Na miring. Nah, ini juga ada beberapa media spesifik ya yang digunakan untuk pertumbuhan ST atau Salmonella typhi. Jadi Salmonella typhi ini jika ditumbuhkan pada media spesifiknya, dia akan berubah menjadi koloni yang berwarna hijau lumut. Nah, selain ST, jika ditumbuhkan pada media spesifik ST ini tidak akan berwarna seperti ini. Ya, jadi ini contoh-contoh media spesifik ya. Nah, ini sudah ada keterangannya ya. Ini media Na. Ini media Na ya. Nah, dengan bakteri yang disebut dengan S mutan. Ya, S Salmonella yang sudah mengalami mutasi ya. Nah, ini hasil dari strik. Nah, ini adalah bakteri asam laktat ya yang ditumbuhkan pada media spesifik ya, yang ditumbuhkan pada media spesifik, dan ini merupakan garis strik yang pertama, ini garis strik yang kedua, ini garis strik yang ketiga ya. Jadi antara garis pertama, kedua dan ketiga itu semakin tipis garis strik yang ketiga. Jadi yang disebut dengan koloni tunggal itu adalah koloni yang tumbuh pada strik yang terakhir. Ini kebetulan nyetriknya hanya 3 kali ya. Ini sudah membentuk koloni tunggal. Yang mana koloni tunggal itu sama ya, morfologinya sama. Koloni tunggal itu adalah koloni yang terpisah dari koloni-koloni lainnya. Karena ini biakan murni, jadi jika tidak mengalami kontaminasi maka karakter koloninya ini sama, warnanya sama, tepinya sama, kemudian permukaan koloninya juga sama ya. Nah, ini juga contoh bakteri yang tumbuh pada media spesifik ya. Ini disebut dengan
bakteri Bifidobacterium ya, termasuk bakteri asam laktat, hasil strik kuadran ya. Ini merupakan garis pertama yang paling tebal ya, garis pertama. Ini garis kedua lebih tipis, dan garis ketiga ini sudah membentuk koloni tunggal ya. Namanya ini adalah bakteri Bifidobacterium. Ini yang kita amati ya. Bentuknya bulat, permukaannya datar, warnanya putih. Kemudian permukaannya ini cembung ya. Kita tidak bisa mengamati kalau hanya lewat gambar. Kita memang harus mengamatinya langsung ya, dengan cara melihat ya. Kalau pengen tahu cembung tidaknya, caranya begini. Nah, diamati di bagian tepi atau bibir dari petri dish-nya. Nah, diamati dengan cara begini. Oh, permukaannya cembung, itu ya. Jadi yang kita amati itu yang koloni-koloni tunggalnya. Dan ini ada contoh bakteri Lactobacillus L ya, Lactobacillus KCI, ditumbuhkan pada media cair ya. Tapi ini bukan media Na, ini bakteri spesifik ya, yang memang digunakan untuk pertumbuhan dari Lactobacillus. Ini bakteri baik ya. Nah, ini keruh ya. Nah, ini keruh dibandingkan dengan media. Nah, ini media tanpa bakteri ya, bening ya, sangat tanpa kelihatan. Ini bening. Kita bandingkan dengan yang ada koloninya. Nah, ini keruh ya, beda. Nah, lebih keruh yang memiliki kandungan sel ya. Jadi ini media MRSB, media spesifik yang digunakan untuk pertumbuhan bakteri asam laktat, dan ini MRSB yang sudah ditumbuhkan bakteri Lactobacillus KCI ya, yang terdapat pada Yakult.